Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rizka Saputri dan rekan saya Ibu Sri Mulyati. Kami dari semester 4 reguler Malam Bekasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini kami ingin membuat video tentang tutorial atau cara penyusunan kisi-kisi soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun kisi-kisi. Dalam menyusun kisi-kisi, Bapak Ibu harus mengetahui matrik format dari kisi-kisi tersebut. Karena format tersebut berisi informasi mengenai materi yang akan diujikan. Fungsi dari kisi-kisi adalah sebagai panduan dalam penulisan soal. Untuk menghasilkan instrumen tes yang baik, tentunya kisi-kisinya juga harus baik. Adapun persyaratan-persyaratannya adalah yang pertama, kisi-kisi harus mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya harus jelas dan mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, soal-soalnya harus dapat dibuatkan sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu perlu mengetahui format dari kisi-kisi tes prestasi akademik. Dalam format kisi-kisi terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen eksternal yang terdiri dari jenjang pendidikan, program mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, dan jumlah soal. Untuk komponen internal terdiri dari nomor urut, kompetensi dasar, standar kompetensi kelulusan, materi, kelas, indikator soal, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mengisi format kisi-kisi seperti ini? Maka harus mengetahui langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Nah, dalam menyusun format kisi-kisi, di bawah ini ada beberapa langkah-langkah yang harus ditentukan. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diujikan. Yang kedua, memilih material yang esensial. Yang ketiga, merumuskan indikator dengan memperhatikan materi esensial yang sudah dipilih ataupun level kognitifnya. Nah, dalam pemilihan materi esensial ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama yaitu aspek urgensi. Nah, di sini materi-materi yang perlu dikuasai oleh siswa pada akhir jenjangnya. Yang kedua, aspek kontinuitas merupakan aspek lanjutan pendalaman untuk mempelajari suatu materi. Yang ketiga, aspek relevansi untuk memiliki materi yang esensial dalam konteks pendalaman suatu materi untuk kaitannya dengan materi yang lainnya. Yang keempat yaitu aspek keterpakaian atau aplikasi. Materi yang dipilih yang merupakan materi esensial yang dipakai harus mempunyai nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan nyata ataupun kehidupan sehari-hari. Baik, saya Cynthia Rizka Saputri ingin melanjutkan presentasi dari Ibu Sri Mulyati. Kalau tadi Bu Sri sudah membahas tentang persyaratan, lalu format dan langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal, maka di sini saya ingin menjelaskan tentang perumusan indikator. Jadi, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut KD. KD ini yaitu kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu. Lalu KD ini diambil dari kurikulum. Setelah menentukan KD, barulah kita
dapat melihat materi, dapat menentukan materi. Nah, materi ini materi yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan KD yang akan diukur. Nah, lalu kemudian terciptalah indikator. Indikator ini adalah rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku peserta didik yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD. Lalu jangan lupa menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Lalu, tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. Baik, selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan untuk penyusunan kisi-kisi soal, yaitu harus diperhatikan taksonomi belumnya. Di sini ada level 1. Level 1 yaitu berisi tentang mengingat atau disebut juga C1 dan memahami bisa disebut juga C2. Di sini level 1 menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman atau bisa disebut juga dengan knowing. Lalu yang level kedua berisi tentang mengaplikasikan atau bisa disebut juga dengan C3. Level 2 ini menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan atau bisa disebut juga dengan applying. Lalu yang level ketiga berisi tentang menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Di sini level 3 menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran atau disebut juga reasoning. Nah, kita perhatikan kolom di bawah ini. Di sini berisi tentang nomor, kompetensi dasar, kelas, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Di sini kita isi nomor 1. Kompetensi dasarnya tentang membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Lalu kelasnya kita isi kelas 6 dan materinya yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Lalu indikator soalnya berupa disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan, peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Dan level kognitifnya itu tentang penerapan atau L2. Nah, L2 ini menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan atau bisa disebut dengan applying. Lalu nomor soalnya nomor 1 kita isi dan bentuk soalnya adalah bentuk PG. Terserah Anda untuk mengisi nomor soal ini nomor berapa dan bentuk soalnya bentuk apa, terserah Anda. Lalu yang kedua kita isi dengan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu kelasnya di sini kita isi masih kelas 6. Dan materinya yaitu tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Dan indikatornya berupa disajikan gambar hewan, peserta didik dapat menjelaskan cara adaptasi hewan tersebut. Dan level kognitifnya yaitu tentang pemahaman atau L1. L1 ini menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman atau disebut juga dengan knowing. Dan di sini nomor soalnya yaitu nomor 2, masih dalam bentuk soal PG. Dan yang ketiga, kompetensi dasarnya yaitu tentang menyajikan informasi tentang perpindahan dan energi listrik. Di sini masih diisi dengan kelas 6. Lalu materinya tentang perubahan energi. Indikator soalnya yaitu disajikan gambar 5 alat elektronik,
Peserta didik dapat mengidentifikasi 3 alat yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan. Lalu level kognitifnya termasuk dalam penerapan atau L2 yang tadi saya bilang. L2 yaitu menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan atau bisa disebut juga dengan applying. Di sini nomor soalnya nomor 3 dan bentuk soalnya masih PG. Lalu yang keempat, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Di sini kelasnya masih dengan kelas 6. Mohon maaf di sini saya salah tulis, seharusnya kelas 6 bukan kelas 5. Dan di sini materinya yaitu tentang ekosistem. Lalu indikatornya berisi tentang disajikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem tertentu. Peserta didik dapat menentukan komponen ekosistem yang memiliki peran tertentu dan menjelaskan akibat yang akan terjadi bila salah satu komponennya mengalami kepunahan. Level kognitifnya termasuk dalam penalaran atau L3. L3 ini menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran atau bisa disebut dengan reasoning. Nah, di sini saya memasukkan dalam soal nomor 4. Saya memasukkan dalam soal nomor 4, lalu bentuk soalnya adalah uraian. Jadi di sini nomor soal dan bentuk soal terserah Anda diisi sesuai soal yang Anda buat, dan di sini bentuk soalnya terserah Anda ingin membuat bentuk soal seperti apa. Bentuknya seperti PG, isian atau uraian silakan Anda tentukan. Dan ini adalah penyusunan kisi-kisi soal kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu ada kata kerja kognitif untuk mengisi penyusunan kisi-kisi soal kurikulum 2013. Di sini kita lihat yang pertama ada mengingat atau remember. Di sini nanti Anda bisa lihat atau bisa cari apa saja yang termasuk dalam mengingat ini. Lalu yang kedua ada memahami, understand. Di sini bisa Anda lihat juga, bisa Anda pahami apa saja yang ada di dalamnya, dan ada menerapkan atau penerapan, applying. Di sini juga Anda bisa lihat apa saja yang termasuk di dalamnya. Lalu selanjutnya menganalisis, analyze. Anda bisa lihat juga nanti apa saja yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya ada menilai atau penilaian, evaluasi. Di sini Anda juga bisa lihat apa saja yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir mencipta, create, yaitu nanti bisa kalian lihat apa saja yang ada di dalamnya. Nanti bisa Anda pelajari apa saja yang termasuk kata kerja kognitif untuk penyusunan kisi-kisi soal kurikulum 2013. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam penjelasan atau masih ada yang salah-salah. Mohon dimaklumi karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.